إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الناس. Telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah musnadnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la taqumus saa'ah hatta yataqaraba az-zaman. Tidak akan bangkit atau datang hari kiamat sampai yang namanya zaman itu saling mendekat. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mentafsirkan kedekatan zaman dengan sabdanya beliau, as-sanah fas-sanah takunu as-sanah kasy-syahr wa yakunu asy-syahr kal-jumu'ah wa takunu al-jumu'ah kal-yawm wa yakunu al-yawm kas-sa'ah wa takunu as-sa'ah kahtiraqi as-sa'afah. Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwasanya tidak akan bangkit hari kiamat sampai yang namanya zaman itu saling mendekat, di mana kedekatan zaman ini bermakna cepatnya waktu, lajunya waktu dalam berputar. Sampai Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, 1 tahun laksana 1 bulan. 1 bulan seperti 1 pekan. 1 pekan seperti 1 hari. 1 hari seperti sesaat. Dan sesaat seperti terbakarnya daun. Maka di sini jelas bagi kita bahwasanya perputaran zaman yang kita rasakan ini itu sangatlah cepat. Berkah yang Allah Azza wa Jalla berikan untuk orang-orang yang terdahulu telah kita rasakan terangkatnya hal tersebut, sehingga baru beberapa waktu yang lalu kita meninggalkan tahun 1443 dan telah kita sambut tahun baru 1444 Hijriyah. Sekarang kita di tahun 2022. Dengan waktu yang sangat cepat kita akan meninggalkan tahun ini dan menyambut tahun yang baru. Hingga tahun atau zaman 1 tahun itu kedudukannya seperti 1 bulan, sangatlah cepat. Dan ini termasuk tanda dari tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Dan Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwasanya perputaran zaman itu sesuai dengan takdir Allah Azza wa Jalla, hari di mana Allah ciptakan langit dan bumi. Qala alaihi salatu wassalam, inna zaman qad istadar ka hay'atihi yawma khalaqas samawati wal ardh. Beginilah keadaan waktu. Dia akan terus berputar sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan takdir Allah Azza wa Jalla, takdir di mana Allah ciptakan langit dan bumi. Akan silih berganti sesuai dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Di mana dengan hadis Abu Hurairah yang telah kita bacakan, pergantian hari, pergantian bulan dan tahun itu sangatlah cepat. Di sini seorang muslim wajib untuk muhasabah, untuk introspeksi, melihat bagaimana keadaannya, apa yang telah dia kedepankan, apa yang telah dia tunaikan dari hak Allah Azza wa Jalla. Apakah bekal yang dengannya insyaallah dia akan bertemu dengan Allah? Apakah telah cukup? Sebelumnya apakah ada? Kemudian apakah cukup? Berapa banyak
hal-hal yang Allah Azza wa Jalla haramkan telah engkau lakukan, apakah telah engkau tebus hal itu dengan bertaubat? Maka pergantian tahun dan juga berjalannya waktu yang sangat cepat ini mengundang seorang muslim yang hatinya masih hidup untuk terus muhasabah, menghitung dirinya, introspeksi, selalu menghitung, selalu melihat, dan selalu meminta kepada Allah Azza wa Jalla ampunan untuk zaman yang telah lampau, dan selalu meminta kepada Allah Azza wa Jalla taufik untuk sisa umur. Ibadallah, kita sekarang di bulan Muharram, di bulan dari bulan-bulan yang Allah Azza wa Jalla haramkan, di bulan yang dimana Allah Azza wa Jalla berikan baginya kehormatan. Qala alaihi salatu wassalam, as-sanah 12, minha arba'atun hurum, thalathun mutawaliyat, Rajab, thalathun mutawaliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram, wal Rajab Mudhar. Di sini Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwasanya 1 tahun 12 bulan. Dari 12 bulan ada 4 bulan. 4 bulan yang Allah Azza wa Jalla agungkan. 4 bulan yang Allah Azza wa Jalla haramkan. Allah tetapkan dan berikan bagi 4 bulan ini kehormatan. 3 bulan secara berurut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Yang keempat adalah Rajab. Para ulama telah menjelaskan maksud dari kehormatan untuk 4 bulan ini adalah amalan kebaikan, amalan kebajikan akan dilipat gandakan di 4 bulan ini. Demikian juga kezaliman, Allah Azza wa Jalla haramkan kezaliman baik di 4 bulan ini atau di luarnya. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla lipat gandakan ancaman, hukuman bagi pelaku kezaliman di salah satu dari 4 bulan ini. Qala Allah Azza wa Jalla, inna iddatasy syuhuri 'inda Allah 12 syahran yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum, kata Allah. Jadi 1 tahun 12 bulan. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang haram, ada 4 bulan yang agung yang Allah Azza wa Jalla berikan punya kehormatan. Maka Allah mengatakan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan sampai kalian menzalimi diri kalian di dalamnya. Kezaliman adalah hal yang Allah Azza wa Jalla haramkan secara mutlak, secara paten, di zaman apapun, kapanpun, di waktu apapun. Allah Azza wa Jalla haramkan kezaliman. Qala Allah Azza wa Jalla, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Sesungguhnya saya haramkan atas diriku kezaliman. Tidak akan Allah Azza wa Jalla menahan hak seorang hamba atau menguranginya. Dan saya jadikan kezaliman itu adalah hal yang diharamkan di antara kalian, maka jangan saling menzalimi. Mutlak. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla tekankan kezaliman tersebut. Allah memberikan peringatan yang lebih di 4 bulan yang ini. 4 bulan arba'atu Ashhurul Hurum, yang diantaranya adalah Muharram. Telah disebutkan oleh Ibnu Rajab bahwasanya bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia dari 4 bulan yang haram. Sebagaimana itu adalah pendapatnya Imam Al-Hasan Al-Basri dan juga yang lainnya. Maka di sini jelas bagi kita, di samping Muharram adalah salah satu dari bulan yang Allah Azza wa Jalla haramkan. Dia termasuk bulan yang paling mulia dari 4 bulan ini. Di antara keutamaan untuk bulan ini, Allah Azza wa Jalla sandarkan bulan ini kepada dirinya sebagai bentuk kemuliaan, sebagai bentuk Allah Azza wa Jalla mengagungkan bulan tersebut. Karena Allah Azza wa Jalla tidak menyandarkan sesuatu kepada dirinya kecuali hal tersebut adalah hal yang agung. Lihat, Allah Azza wa Jalla sandarkan Nabi kita Muhammad sebagai utusan Allah kepada dirinya, Rasulullah, utusan Allah. Al-Quran, Allah Azza wa Jalla sandarkan kepada dirinya, Kitabullah, kitab Allah. Ka'bah, rumah yang paling mulia yang ada di atas bumi ini, Allah Azza wa Jalla sandarkan kepada dirinya, Baitullah,
rumah Allah. Onta kaum Nabi Saleh, tatkala Allah Azza wa Jalla jadikan salah satu tanda kekuasaan, Allah Azza wa Jalla sandarkan kepada dirinya naqatullah, onta Allah. Demikian juga bulan ini, yaitu bulan Muharram, Allah Azza wa Jalla sandarkan bulan tersebut kepada dirinya. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Sebaik-baik puasa selepas bulan Ramadan adalah bulan Allah, syahrullah, bulan Allah al-Muharram. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla sandarkan bulan tersebut kepada dirinya, syahrullah, bulannya Allah. Seakan-akan ini khusus bagi Allah, milik Allah. Sebagai bentuk Allah Azza wa Jalla memuliakannya, mengagungkannya, Allah sandarkan kepada dirinya syahrullah, bulan Allah al-Muharram. Para ulama menyebutkan penyandaran bulan ini kepada Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk tekanan dari Allah Azza wa Jalla. Allah menekankan keutamaan bulan ini, di mana Allah lah yang mengharamkan, Allah lah yang memberikan kehormatan bagi bulan tersebut, maka tidak boleh satupun dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla merubahnya kepada bulan yang lain sebagaimana perbuatannya kaum kufar Quraisy, di mana mereka tatkala memiliki hajat, keperluan di bulan Muharram seperti perang dan semisalnya, mereka ganti keutamaan bulan tersebut di bulan yang lain, baik di Safar atau di Jumada atau di Rabi. Tapi mereka jatuhkan kehormatan bulan tersebut dengan alasan kita akan ganti bulan tersebut dengan bulan yang lain. Maka kata para ulama, penyandaran bulan tersebut kepada Allah, bantahan atas mereka. Gak akan boleh satupun dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla menukar keutamaan bulan tersebut dengan bulan yang lain. Di samping itu juga Allah Azza wa Jalla sandarkan bulan tersebut kepada dirinya sebagai bukti keutamaan bulan tersebut, di mana telah datang syariat kita untuk mensyariatkan dan mendorong umat Muhammad memakmurkan bulan tersebut dengan berpuasa. Maka bulan Muharram termasuk musim puasa. Bulan Muharram termasuk bulan puasa. Sebaik-baik bulan untuk orang berpuasa, puasa sunnah adalah puasa bulan Muharram. Sebagaimana sebaik-baik bulan untuk orang menegakkan puasa wajib adalah bulan Ramadan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Sebaik-baik puasa selepas Ramadan adalah bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Sebaik-baik puasa. Maka ini termasuk musim untuk orang berpuasa. 1 bulan penuh dianjurkan untuk orang berpuasa. Kalau seandainya ada yang menanyakan, kalau memang bulan Muharram termasuk musim untuk orang berpuasa, kenapa tidak dinukilkan dari Rasul alaihi salatu wassalam bahwa beliau pernah menunaikan puasa penuh dari bulan Muharram? Maka jawabannya adalah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidak mengetahui keutamaan ini kecuali di akhir umur beliau, di penghujung kehidupan beliau, di mana beliau tidak sempat untuk menunaikan keutamaan ini. Lain halnya dengan keutamaan bulan Sya'ban, di mana Rasulullah SAW berpuasa di bulan Sya'ban hampir semua, di sebagian riwayat semua 1 bulan penuh. Akan tetapi bulan Muharram lebih agung. Sebaik-baik bulan untuk orang menunaikan puasa sunnah adalah bulan Muharram. Di antara keutamaan untuk bulan Muharram adalah terdapat di dalam bulan Muharram hari Ashura. Hari Ashura, hari di mana Allah Azza wa Jalla menampakkan dan mengunggulkan kebenaran, mematikan dan menindas kebatilan. Hari di mana Allah Azza wa Jalla menolong Musa dan kaumnya, menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Oleh karena itu, tatkala Rasul alaihi salatu wassalam sebagaimana di hadis Ibnu Abbas, lamma qadima an-nabi alaihi salatu wassalam al-Madinah, wajada al-yahud tasum yaum Ashura. Tatkala Rasul alaihi salatu wassalam masuk Madinah,
Rasul SAW melihat kaum Yahud sedang berpuasa Ashura. Maka Rasul menanyakan, ma hadha, apa ini? Bentuk ritual apa ini? Apa yang kalian inginkan dengan berpuasa di hari ini? Maka berkata Yahud, qalu hadha yaumun salih. Ini adalah hari yang baik. Hadha yaumun najjallah Bani Israel min aduwihim fasamahu Musa. Kata Yahud untuk Rasul alaihi salatu wassalam, hari ini hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh-musuh mereka. Maka Musa berpuasa di hari tersebut. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, ana ahaqqu bi Musa minkum. Saya ini lebih berhak kepada Musa, lebih berhak untuk Musa daripada kalian. Fasamah wa amara bisiyamih. Maka Rasul berpuasa di hari Ashura dan memerintahkan untuk ditegakkan puasa juga di hari tersebut. Maka hari Ashura termasuk hari kemenangan untuk agama Allah Azza wa Jalla yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya atas umat Muhammad berpuasa sebagai bentuk mengagungkan hari tersebut. Akan tetapi para ulama telah menyebutkan bahwasannya yang disunahkan atas seseorang adalah berpuasa di hari ke-9 dan di hari ke-10, yaitu Yaum Ashura. Tidak hanya berpuasa di hari ke-10, akan tetapi berpuasa di hari yang ke-9 dan di hari yang ke-10 sebagai bentuk seseorang mengamalkan sunnah Nabi SAW dan sebagai bentuk orang menyelisihi jalannya orang Yahud, menyelisihi kaum Yahud, di mana mereka mengkhususkan hanya hari 10 untuk berpuasa. Tatkala Rasul alaihi salatu wassalam sebagaimana hadis Ibn Abbas, hina sama yaum Ashura, qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, wa idza 'ishna al-'am al-muqbil insyaallah sumna al-yawm al-tasi'. Tatkala Rasul alaihi salatu wassalam puasa di hari Ashura, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Yaum Ashura itu hari di mana kaum Yahudi dan kaum Nasara itu mereka mengagungkannya. Artinya mereka mengkhususkan di hari tersebut dengan berpuasa. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalau kita tahun depan masih hidup, insyaallah kita akan berpuasa di hari yang ke-9. Lihat bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam berusaha menanamkan di hati para sahabat kebencian kepada Yahud dan Nasara. Berusaha bagaimana caranya menyelisihi syiar mereka, ibadah mereka, tata cara ibadah mereka, jalan mereka. Maka kata Rasul, kalau seandainya kita tahun depan masih hidup, kita akan puasa hari ke-9. Falam ya'til 'amul muqbil hatta tuwfiya Nabi alaihi salatu wasallam. Enggak datang tahun ke depan kecuali Nabi alaihi salatu wasallam telah meninggal. Di sini para ulama menyebutkan bahwasanya yang disunahkan atas seseorang adalah berpuasa hari ke-9 dan hari yang ke-10 sebagai bentuk di mana seseorang menyelisihi jalannya orang Yahudi. Berkata Ibn Abbas sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, qala sumu at-tasi' wal 'ashir wa khaliful yahud. Lihat bagaimana fatwanya Ibn Abbas. Berfatwa dengan fatwanya Nabi alaihi salatu wassalam, berfatwa dengan sunnahnya Nabi. Puasalah kalian di hari yang ke-9 dan di hari yang ke-10 selisihilah orang Yahudi. Selisihilah orang Yahudi, maka menyelisihi agama Yahudi, agama Nasara termasuk dasar dari dasar-dasar agama Islam. Maka para ulama sepakat hari Ashura adalah hari yang disunnahkan untuk orang itu berpuasa. Disunnahkan juga di sampingnya puasa hari ke-9. Baik. Dan ulama mengatakan, apakah orang yang berpuasa hanya hari ke-10 itu diterima mendapatkan pahala, ataukah terjatuh dalam hal yang dibenci, hal yang makruh? Jawabannya adalah selama orang mampu untuk puasa hari ke-9 dan hari ke-10, kemudian dia hanya berpuasa hari ke-10, dia terjatuh dalam hal yang makruh dalam keadaan dia mendapatkan pahala di hari tersebut
sebagaimana di hadis Abi Qatadah, qala Nabi alaihi salatu wasallam fi shaum yaum Asyura, ahtasibu 'ala Allah inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffir sanah allati qablah, yaitu akan dihapus kesalahan atau dosa tahun sebelumnya. Ini keutamaan ini akan didapatkan oleh seseorang tatkala dia mengkhususkan hari ke-10 dengan berpuasa. Akan tetapi dia terjatuh dalam hal yang makruh, yaitu tatkala dia mengkhususkan hari ke-10. Maka yang disunnahkan oleh para ulama itu adalah berpuasa hari ke-9 dan hari ke-10. Tayyib, bukan mengkhususkan hari 10 dengan berpuasa. Tayyib, apakah boleh orang menambahkan puasa yang ke-11 sehingga dia berpuasa 3 hari, hari ke-9, hari ke-10 dan hari ke-11? Jawabannya adalah yang disunahkan untuk berkecukupan dengan hari ke-9 dan hari yang ke-10. Barang siapa yang menambahkan hari yang ke-11, maka enggak sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, kecuali kalau dia inginkan adalah untuk berpuasa bid, ay shaumul bid, puasa 3 hari dalam 1 bulan. Tayyib, maka enggak masalah itu. Enggak masalah. Wa ila para ulama sebagian memberikan pengecualian. Kalau engkau masih ragu kapan permulaan bulan, maka tidak masalah. Sebagai bentuk kehati-hatian, ihtiyat, engkau berpuasa dalam bulan tersebut 3 hari, hari ke-9, hari ke-10 dan hari ke-11. Akan tetapi yang perlu kita tegaskan dan perlu kita amalkan itu adalah berpuasa di hari ke-9 dan hari yang ke-10. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibadallah, perlu diketahui tidak ada suatu momen atau zaman atau suatu waktu dan kesempatan kecuali akan masuk di dalamnya suatu bentuk penyelisihan, pelanggaran terhadap syariat. Kita lihat di bulan Sya'ban ada di dalamnya pelanggaran syariat, dari bentuk seseorang mendatangkan hal-hal yang baru, suatu peringatan, suatu perkumpulan. Dan juga di bulan Rajab, di bulan Ramadan pun demikian. Nanti ada di sana tuh peringatan, ada di sana tuh suatu ritual. Demikian juga bulan Muharram. Bulan ini di samping Allah Azza wa Jalla jadikan sebagai bulan yang fadilat, Allah Azza wa Jalla dengan ketentuannya, dengan takdirnya yang agung, juga jadikan bulan ini termasuk bulan yang fitnah bagi sebagian kelompok, di mana di sana ada beberapa hal yang baru, bid'ah yang dijadikan, yang disyariatkan di dalam bulan ini. Ada di sana yang menjadikan semacam perayaan untuk menyambut tahun baru Hijriyah. Maka mengadakan perkumpulan, membaca doa, wawa dari semua ibadah yang dia lakukan. Maka ini tentunya bukanlah sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam, bukan juga sunnahnya salafus salih, di mana mereka adalah suri tauladan untuk kami, suri tauladan untuk umat Islam. Dan di sana ada bid'ah yang sangat buruk yang diadakan oleh salah satu kelompok yang sesat, yaitu Rafidah. Bid'ah yang mereka tegakkan adalah bid'ah kesedihan, bid'ah meratap, merasa sedih, tayyib, dan memukul dan menyiksa diri-diri mereka sebagai bentuk kesedihan mereka atas terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Husain bin Ali bin Abi Talib, di mana Allah Azza wa Jalla muliakan Husain bin Ali bin Abi Talib dengan syahadah, mati syahid tatkala terbunuh, taib, di tempat yang namanya Karbala di tahun 61 Hijri, pertepatan 10 Muharram, di mana kejadian ini muncul darinya dua kelompok yang sesat, muncul darinya dua bid'ah yang menyesatkan. Yang pertama bid'atul Rafidah. Orang-orang Rafidah, mereka lah orang-orang yang mencela Abu Bakar dan mencela Umar, melaknat mereka berdua,
menvonis keduanya termasuk penghuni neraka. Bid'atul Rafidah dengan menegakkan ritual kesedihan, meratap, menangis, menyiksa diri-diri mereka sebagai bentuk mereka itu sedih dengan kehilangannya Husain, sebagai bentuk mereka itu menuntut dendamnya Husain. Ini bid'ah yang pertama. Bid'ah yang kedua adalah bid'atun nawasib. Bid'ah mereka kaum yang membenci Ahlul Bait, membenci keturunannya Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga mereka jadikan hari matinya Husain bin Ali bin Abi Thalib itu sebagai bentuk hari kegembiraan, hari bahagia. Mereka tegakkan dalamnya itu perayaan. Mereka perluaskan yang namanya itu pemberian makanan, minuman, perayaan sebagai bentuk mereka menampakkan kesenangan, gembira dengan terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dan keduanya adalah bid'ah yang menyesatkan. Adapun yang pertama dipimpin oleh Al-Kadzdzab, seorang yang pendusta, seorang yang mengaku kenabian, yaitu Mukhtar bin Ubaid Ats-Tsaqafi. Adapun yang kedua, bid'ah yang membenci Ahlul Bait, bid'ah yang menampakkan kegembiraan dengan terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib yang dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Dan ini adalah seorang yang zalim. Dan Rasul alaihi salatu wasallam telah memberikan kabar bahwasanya sayakunu fi Tsaqif kadzdzabun wa mubir. Akan ada nanti di Tsaqif, salah satu tempat yang ada di Irak, salah satu tempat yang ada di negara Irak, ada di Tsaqif kadzdzabun, seorang pendusta, dan mubir, penghancur, orang yang zalim. Adapun yang pertama, Mukhtar bin Ubaid yang mengaku seorang nabi, dialah salah satu orang yang menuntut darahnya Husain. Dialah salah satu orang yang menampakkan kesedihan tatkala terbunuhnya Husain. Adapun yang kedua adalah Hajjaj bin Yusuf, menampakkan kebencian kepada Ahlul Bait sehingga menampakkan kegembiraan dengan terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Adapun umat Islam, adapun ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah kaum yang dimana Allah Azza wa Jalla berikan hidayah sehingga jauh dari fitnah-fitnah ini. Mereka tegakkan Muharram sesuai dengan tuntunan syariat. Mereka lakukan di dalam bulan Muharram apa yang Rasul alaihi salatu wasallam izinkan, yaitu dengan berpuasa di hari ke-9 dan di hari yang ke-10. Maka kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla memberikan kita hidayah wa taufiq dan terus membimbing kita dan bisa mengamalkan apa yang telah kita dengarkan, dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk menegakkan puasa hari ke-9 dan hari ke-10 dari bulan ini, yaitu bulan Muharram. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, walhamdulillahi rabbil alamin.